Apakah kita perlu membuat website untuk jualan online? Aku tahu banyak sekali di antara kalian yang ingin sekali berjualan online dan menginginkan jualannya itu cepat laku. Maka banyak dari kalian yang tanya gitu loh, apakah aku perlu website? Soalnya aku jualan di marketplace, jualan di Instagram, jualan di WhatsApp, itu nggak ada yang beli. Apakah aku perlu membuat website agar banyak orang yang beli? Kita pahami dulu konsep website. Website itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan kalian pernah tahu marketplace ya, marketplace itu kayak Tokopedia, kayak Shopee, kayak Bukalapak, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Itu namanya marketplace. Marketplace itu adalah pasar, seperti dalam dunia nyata ya. Pasar di mana di dalam pasar itu ada toko. Nah, website itu adalah toko kalau di dalam dunia nyata. Toko kita yang tidak ada di dalam pasar. Misalnya nih, kita di rumah kita, di depan rumah kita membangun sebuah toko. Nah, itu adalah website kita. Kalau misalkan pasar ada di tengah kota, itu ada pasar, itulah marketplace. Kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya, itu pasar. Jadi ada beberapa pasar. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan di dunia nyata saja, menurut kalian, apakah kita harus membuka toko sendiri di depan rumah kita agar produk kita laku? Apakah kalau misalnya kita hanya buka toko di pasar, produk kita nggak akan laku? Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat website atau membuat toko fisik di depan rumah kalian, permasalahannya apa? Iya kalau ada yang lewat, ya kan? Iya kalau ada yang lewat di depan rumah kita. Iya kalau misalnya yang lewat itu butuh beli produk kita. Iya kalau ada yang mampir ke toko kita. Iya kalau misalnya orang bisa melihat toko kita. Nah, kayak gitu. Permasalahannya itu kayak gitu. Sebenarnya di website juga sama. Website. Apakah ada orang yang mengunjungi website kita? Apakah website kita nantinya akan rame? Dari mana orang bisa menemukan website kita? Itu permasalahannya. Sedangkan di marketplace, traffic atau orang berkunjung itu sudah ada. Kalau misalnya kalian di dalam dunia nyata, kalian kalau beli barang biasanya kan langsung aja ke pasar gitu kan, karena di sana ada banyak toko, ada banyak barang kayak gitu kan. Sama orang kalau mau beli mikirnya kemana? Ya ke marketplace. Di sana ada banyak barang, ada banyak toko, sama kayak gitu. Kecuali kalian sudah punya brand atau sudah punya istilahnya sudah punya merek yang terkenal, yang sudah dikenal banyak orang, baru kalian bisa membuat website sehingga orang akan mencari. Misalkan di Google, orang akan mencari dan akan menemukan website kalian. Kenapa? Karena brand kalian sudah terkenal. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum terkenal, ya kalian perlu memperkenalkan ke orang-orang. Bilang di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di marketplace bahwa kalian punya website nih di sini, sehingga mendatangkan pengunjung, mendatangkan traffic ke website kalian. Masalahnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian tidak bisa mendatangkan pengunjung, tidak bisa menarik orang ke website kalian, ya kalian tidak perlu buat website. Percuma, kalian punya website sebagus mungkin, kalau tidak ada yang datang ya percuma. Nah, lalu gimana sih caranya agar kalau misalnya kita punya website nih, gimana caranya agar orang bisa menemukan website kita? Itu ada banyak cara. Yang pertama ada SEO, Search Engine Optimization, yang kita bisa dapatkan di beberapa search engine atau mesin pencari seperti Google atau Yahoo nggak tahu sih, aku Google aja ya, aku sarankan Google. Kita harus pertama mendaftarkan website kita ke Google lewat Google Search Console. Nanti aku akan jelaskan di video berikutnya ya. Kemudian setelah itu kita membuat sitemap. Sitemap itu artinya website kita itu ada isinya apa saja sih. Nah, isinya itu nanti akan di-crawl, akan diambil oleh Google untuk diindeks. Diindeks itu artinya diurutkan di website atau halaman pencarian Google. Jadi kalau misalkan ada orang nge-search apa, kita itu tampil di sana, ada di sana. Kalau misalkan Google tidak meng-crawl website kita, tidak mengambil website kita, ya website kita nggak akan terindeks, nggak akan tampil di halaman pencarian Google itu. Permasalahannya adalah sekarang banyak sekali website. Tidak hanya website untuk jualan online ya, website berita, kemudian website untuk fun, website untuk sekolah, website untuk marketplace juga punya website juga. Jadi kalian akan bersaing dengan semuanya itu. Kalau misalkan kalian sanggup, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian nggak sanggup, kalian pengen cepet, ya jangan pakai cara ini. Pakai cara yang kedua, yaitu SEM, Search Engine Marketing. Jadi kalian bisa mengiklankan
entah itu di Google, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube dan sebagainya, kalian bisa mengiklankan website kalian. Jadi seperti ini, nanti website kalian akan tampil di halaman pertama Google, atau tampil di iklan yang ada di YouTube, atau tampil di selipan postingan yang ada di Facebook dan sebagainya. Nah, itu caranya kalian mengiklankan, biar kalian nggak ribet, biar kalian nggak perlu susah-susah ngedit SEO, biar kalian nggak perlu research keyword dan sebagainya, macam-macam banyak hal lah di SEO. Tapi ya balik lagi, itu membutuhkan dana atau uang untuk mengiklankan itu, oke? Tapi saranku, kalau misalnya kalian adalah orang yang suka gratisan, aku tahu nih banyak dari kalian yang suka gratisan, dan kalian nggak mau susah, pengennya rebahan mulu, ya udah nggak usah bikin website, langsung aja jualan di marketplace, langsung aja jualan di Instagram, langsung aja jualan di WhatsApp, pelan-pelan dulu sambil membangun brand kalian. Kenapa harus membangun brand? Seperti yang aku sudah bilang tadi di awal, kalau misalkan kalian sudah membangun brand, kalian mau bikin website, mau bikin apa, customer kalian sudah akan tahu, sudah melekat di benaknya bahwa, oh kalau misalkan aku beli, katakanlah nih kalian pemilik brand tas wanita, misalnya namanya adalah Stylist, kayak gitu. Nah, orang sudah tahu kalau misalkan beli tas wanita, pemikirannya langsung ke stylist. Makanya dia akan search di Google stylist, kemudian akan diarahkan ke websitemu. Nah, di websitemu ini mereka bisa beli di sana. Kalau misalkan brand kamu udah terkenal, makanya penting bagi kalian untuk bikin brand. Brand itu menjadi penting dan sangat dibutuhkan kalau misalkan kita ingin memperbesar atau men-scale up bisnis kita. Karena bisnis kalau misalkan tanpa brand, kita akan dianggap rendah oleh customer. Kita akan selalu ditanya bahwa, kok harganya mahal? Apa nggak ada yang lebih murah? Apakah nggak ada promo? Apakah nggak ada gratis? Dan sebagainya. Tapi kalau misalkan brand mahal, mereka nggak menanyakan itu. Mereka akan tanya kualitasnya kayak gimana. Mereka akan tanya apakah ini awet atau enggak. Mereka akan tanya gimana caranya menggunakan ini, gimana caranya merawat ini, dan sebagainya. Itu yang mereka tanyakan, bukan harga. Oke, so kesimpulannya, website penting atau enggak? Kalau misalkan kalian di awal, lebih baik tidak menggunakan website dulu, karena kalian akan banyak effort dan banyak kehilangan uang di sana. Saranku adalah kalian jualan aja di sosial media, di marketplace, ataupun di Instagram, atau di WhatsApp dulu. Itu dulu. Kalau misalkan kalian sudah memiliki brand, baru kalian bisa bikin website. Kalau misalkan kalian masih belum memulai sesuatu nih, kalian perlu menyiapkan bekal. Nah, aku sudah menyiapkan e-book gratis tentang bekal bikin bisnis. Ada 4 hal, yaitu brand, produk, kemudian target market, dan pelayanan. 4 hal ini harus kalian siapkan. Nah, seperti apa 4 hal ini harus kalian siapkan? Dan bagaimana penjelasannya 4 hal ini, kalian bisa baca di e-booknya secara gratis. Aku kasih link di description box di bawah. E-book bekal bikin bisnis. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Thank you, subscribe ya, subscribe. Thank you.